Halo guys, jumpa lagi di channel Gabut TV. Masih di segmen podcast ngalor ngidul. Seperti biasa, kita akan ngobrol bersama narasumber yang datang dari berbagai kalangan. Dan di kesempatan kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah seorang budayawan dan ini dia kita sambut Cak Mim. Halo Cak Mim. Halo juga. Wah, kayak Anda sekarang sangat nyentrik ya Cak Mim ya. Alhamdulillah Mas, karena budayawan ini ngikutin tren zaman ya. Oh ya, betul. Biarpun kita budayawan, tetapi tetap kita harus menyesuaikan seperti itu. Kalau Oke. selama ini kan budayawan kan identik dengan yang Serius. kuno-kuno, serius zaman dulu. Enggak, kita kombinasikan sekarang ini. Oh. Tetapi tidak mengurangi budaya rasa dari yang dulu, budaya kan itu dulu. itu. Cak Mim, Anda kan budayawan sejati ya kalau saya lihat. Siap. Kebudayaan di Indonesia ini beragam kan ya. Seharusnya kita sebagai bangsa yang mempunyai ragam budaya, bangga dong harusnya dengan kebudayaan kita sendiri. Bangga ya. Oh, kita suruh mengomentari ya Mas. Oh, kirain Mas bangga gitu jawabannya bangga. Kirain pilihan ganda Mas. Kita ini Isai ya ternyata. Ini tanggapannya Cak Mim sebagai budayawan. Memang saya sangat luar biasa sekali ya. Kita punya 3.000 pulau, terus budaya itu ada berapa ya? Kalau Pak Jokowi menyampaikan itu ada 7.000 kebudayaan. Suku, bahasa, luar biasa Indonesia ini. Belum ada negara dimanapun di dunia ini yang bisa menyamai kebudayaan Indonesia. Seperti itu Pak. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia. Dan tapi kita juga kadang agak miris ya, anak-anak muda sekarang ini kadang tangannya tolong mejanya jangan dikorek-korek. Meninggalkan kebudayaannya, kayak ada budaya apa gitu, kok norak amat sih gitu, kok kayak gitu, kok gengsi zaman ya. dulu kan gitu kan. Zaman dulu seperti itu. Sekarang loh modelnya kayak nari-nari kan gitu kan, sekarang kan itu enggak itu udah kuno, itu nari ini nari itu. Malah sekarang itu anak-anak itu sekarang malah ngeden. Ada kalau saya juga bisa ngeden ini Mas. Itu. Hehehe. Turun. Ngeden itu. Itu bisa turun nggak itu? Gitu Mas. Oh gitu. Jadi kalau sebagai generasi muda kita nggak boleh malu sama budaya kita sendiri ya. Iya, nggak boleh malu. Terutama untuk tari, musik, lagu-lagu daerah gitu ya. Kita harus bangga dengan semua itu. Iya. Kebudayaan kita ini kan terkenal dengan sopan santun ya kan. Apalagi budaya Jawa. Budaya Jawa itu terkenal dengan unggah-ungguh. Jadi kalau kita ngobrol sama yang lebih tua, kita harus pakai totok kromo atau kromo inggil gitu. Cak Mim sendiri bisa nggak berbahasa halus gitu? Kalau saya sih, kalau berbahasa kayak gitu-gitu, saya sama bahasa apapun saya bisa Mas. Bahkan sama bahasa lembut aja bisa Mas. Bahasa lembut. Berarti Anda termasuk makhluk halus ya? Bisa, sama kayak boten terus. Ya pokoknya kalau Jawa kan boten. Kalau Bali itu ada kayak gitu-gitu. Ya insya Allah bisa dengan bahasa logatnya aja bisa. Bahasa Lampung seperti ini bisa. Bahasa Sunda bisa. Kumaha, Damang bisa. Saya selaku pengamat semuanya saya pelajari ya, dari bahasa manusia, bahasa Sikileteng selangkra, bahasa apapun, namanya juga pencinta budaya. Jadi budaya. Semua pun kita pelajari. Setuju. Sebagai pengamat budaya, Cak Mim tentunya paham dong budaya Indonesia ini ada banyak sekali ya. Banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Khususnya untuk daerah Jawa ini kan banyak sekali budayanya ya. Kayak tayub, terus wayang kulit, wayang orang. Saya dengar Cak Mim ini juga pernah menjadi salah satu pemeran dalam tokoh wayang orang ya.
Kalau wayang orang dulu ya terus kayak tayub itu saya sering joget-joget gini tak tak dendeng dut dut tak 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 dendeng dut Asik. dut tak 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 dut dut. Nyawer dong. Nah kalau wayang golek ini yang unik mas. Wayang Wayang golek golek itu ini dari Jawa Barat. Jawa Barat itu unik banget itu karena wayang golek ini kan kebudayaan sangat bagus ya kalau menurut saya. Bagus cuman kadang ada sayangnya satu mas. Jadi udah pertunjukan itu, nah udah pertunjukan, udah rame penonton banyak banget. Nah, wayangnya itu udah rame penonton, Wayangnya kayaknya masih golek-golek mas. Iya. Ya itu. Wayangnya golek dhisik. Wayangnya mana ini masih golek-golek. Nah itu kadang. Kalau wayang orang itu berarti kan orang yang dimainkan ya. Itu ada dalangnya nggak sih? Kalau wayang orang itu lebih ke sutradara ya, kayak film itu ya, sutradara, lebih kayak film itu. Nanti kamu seperti ini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Nah, itu kalau wayang orang. Kalau wayang kulit? Kalau wayang kulit ini ya tergantung mas. Kalau Kulit apa? itu kulit ari lagi mas. Jadi kalau wayang kulit itu kan terdiri dari ada dalang, ada sinden, ada pemain gamelan itu. Katanya Anda pernah jadi sinden juga? Oh, saya pernah. Mau dicontohin? Boleh. Kalau kayak gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau sinden itu suaranya lebih ke falset ya. Lebih ke kecil. Ngomong-ngomong soal melengking. sinden, ini Cak Mim. Tentunya kita tahu ya ada legenda budaya Jawa. Itu ada Waljina. Cak Mim kenal deket katanya sama Ibu Waljina. itu. Ini mas. Oh gitu. Saking deketnya. Kayak ada Ibu Yati Pesek itu. Ya. Pernah satu panggung katanya. Itu kenal banget. Saya dulu ini kadang satu panggung. Kadang masang panggung bareng. Iya, pokoknya luar biasa itu Pak Yati, Ibu Yati Pesek, terus Waljina itu baik sekali itu. Lucu ya mereka itu. Enggak sih, lebih ke ini. Sebelum menjadi budayawan, Anda sebelum jadi budayawan, Anda ini bekerja jadi supir angkot katanya. Apa Enggak benar mas, itu? saya kayak tadi mas, deres mas saya. Beda-beda. Orang masih aja deres. Bingung ini nanti ngeditnya ya. Santai aja kita ngobrol. Karena hari ini kita temanya ada budaya, jadi kita harus santai ngobrol dengan budayawan. Memang harus sabar. Karena budayawan kita satu ini memang agak somplak ya. Santai pertanyaan. Cak Mim coba agak serius dikit ya. Kita lanjut lagi ngobrolnya Cak Mim. Siap. Sudah pernah dapat penghargaan apa aja nih di bidang kebudayaan? Kalau jangan mainan mic. Karena penghargaan saya, walah banyak sekali ya di rumah itu numpuk. Ada piala-piala gitu. Karena kan saya kan selama ini kalau Sabtu Minggu itu kan saya selalu ikut ya. Ikut apa? Ikut lomba mancing ya mas. Budaya apa mancing? Loh, itu adalah budaya melatih orang sabar kalau mancing itu. Banyak. Kebetulan kan saya juara. Mic-nya dong agak dekat. Kebetulan saya juara kadang kan. Meskipun saya nggak juara, saya ini tetap beli piala. Beli piala karena saya nggak enak sama orang rumah. Piala di rumah itu ternyata hasil dari beli ya, bukan dapat juara karena berprestasi ya. Seperti itu. Gitu. Jadi selain menjadi pengamat budaya, Cak Mim juga pernah menjadi menteri di kabinetnya Pak Soeharto waktu itu ya. Kalau kabinet itu saya lupa mas. Lupa. Udah lama ya. Lupa-lupaan sih mas. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau dibahas di sini nggak apa-apa. Takutnya nanti ini sensitif ya. Cak Mim juga pernah menjadi seorang juri di ajang kompetisi dangdut di Indosiar ya.
Kalau juri dangdut itu memang saya selalu diundang ya, tapi saya kadang menolak karena kesibukan saya yang selama ini sibuk banget kan, Sibuk, banyak banget iya. karena banyak Karena job-job. budayawan itu banyak sekali yang diurus ya. Nggak juga sih mas. Budayawan itu Buddha sama Yawan. Nggak juga itu Krik, nggak, krik, krik, bukan krik. kayak gitu mas. Apa Nggak karena apa-apa. wis malam ya mas? Nggak apa-apa, kita nikmatin aja perbincangan ini. Apa karena wis bengi? Nggak apa-apa. Kita masih 11 menit. Lanjut, kita sampai di 20 menit ya nanti ya. Hehehe. Ngomong-ngomong soal budaya, Cak Mim, budaya Indonesia sama budaya Barat itu bedanya apa ya? Kalau budaya Barat kan lebih ke modern ya mas. Barat kan kayak lagu-lagunya itu kan gitu-gitu aja, mungkin cuman aransemen. Kalau budaya itu khusus Barat ya. Kalau kita mengacu kepada Amerika ya. Amerika, kan. Amerini. Kalau yang tetap paling banyak itu ya tetap Indonesia ini. Betul, Berbagai setuju. banyak banget Indonesia ini budaya-budaya. kaya akan budaya ya. Jadi buat generasi muda jangan malu sama budaya kita sendiri. Contoh Siap. seperti Cak Mim ini, beliau ini sudah malang melintang di bidang budaya sampai setua ini beliau masih aktif di ke panitiaan Agustusan juga beliau masih ada. Bahkan pernah diundang menjadi pembicara di acara seminar di New York waktu itu. Apa mas? Nggak Lumayan pernah ya. mas. Saya lo orangnya biasa aja mas. Saya tuh sebenarnya ini orang sini aja loh mas. Jadi Cak Mem ini bukan budayawan. Ya budayaan juga sih mas. Saya bisa jadi apapun kok mas. Saya tuh bunglon. Kadang jadi penyanyi dangdut, kadang jadi budayawan, kadang jadi pengusaha sukses. Sebenarnya apa sih tujuan hidup dari Cak Mem nih? Tujuannya mati mas. budaya apa yang lucu? Budayar non. Apa? Gak tahu. Enggak, ini pertanyaan orang itu. Banyak dipotong nanti ini ya, bagian ini dipotong. Itu berisik loh. Apa? Tak rekam loh, ini tak upload loh. Nggak usah ya. Gak. Aneh. Komentar apa dia? Nggak Komentari. Enggak lah, nggak ngerti dia. Deh. Kembali lagi ke topik pembicaraan kita ya, Cak Mim. Cak Mim ini katanya saudara kandungnya Cak Nun. Apa betul itu? Anda juga punya anak, punya putra yang berkecimpung di dunia musik. Bahkan Mas, katanya punya band juga anaknya ya. Bukan anak kecil. Ya, Masih kecil. band anak-anak kan? Bukan. Belum bisa ngeband mas. Anakku masih 2 tahun mas. Oh, anaknya masih 2 tahun ya. Cendra namanya mas. Editor nanti tolong ya kalau ngasih informasi ke bintang tamu yang jelas dong. Masa anak saya masih kecil. Oh, anaknya masih kecil, masih kelas 2 SD ya? Enggak mas. Enggak juga. 2 tahun. Oh, masih 2 tahun. Ya. Baru ini anak pertama. Anak kedua. Malah jadi sensus. Bisa mengewet. Enggak lah ya. Cak Mim, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Semoga budaya Indonesia akan terus jaya di hati para generasi muda dan
Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.